Gue mau bahas tentang ketika gaji suami itu seperlimanya gaji istri. Jadi gue tuh melihat sebuah tweetan dari PR ya, seorang PR bernama Latu Konina. Ya PR Latu Konina, bisa cari di Twitter, tapi ya nggak perlu lah. Kita kan lebih bahas ke topiknya aja ya. Dia membahas tentang cewek independen versus cowok mapan. Oke, dia memberikan arti ya, cewek independen itu seperti apa, cowok mapan itu seperti apa, dan kenapa cewek independen itu butuh cowok mapan. Yang mana ini kan sifatnya argumen dong ya, cuman perdebatan doang. Jadi gue simpulkan ini mah bisa didebat, dan gue juga punya pendapat pribadi. Oke, tapi sebelum menunjukkan pendapat pribadi dan gimana cara mengatasi dan sebagainya, gue mau memberitahukan bahwa gue punya e-course. Oke, gue punya e-course, punya ebook, dan lu bisa cek di link deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel belajar public speaking.id ya, supaya nggak ketinggalan di konten-konten berikutnya. Oke, jadi kita akan bahas apa aja sih? Yang pertama adalah masalah-masalah yang bakal muncul ketika seorang pria itu memiliki gaji 1/5 dari istrinya atau penghasilan lah ya. Kita bisa bilang gaji atau penghasilan. Dan kita juga akan bahas tentang tipis-tipis mengenai apa itu cewek independen dari pandangan gua dan cowok mapan ya. Kemudian solusi untuk mengatasi ketimpangan gaji atau penghasilan dalam pernikahan. Lalu yang ketiga ya, kita juga akan bahas tentang kenapa kita harus menguasai ilmu komunikasi supaya bisa sukses dalam hubungan dan karir ya. Cara-caranya gimana, apa yang harus kita kerjakan dalam berkomunikasi tersebut dengan pasangan, itu dia. Oke? Nah, jadi ada 4 ya. So, kita mulai dari yang pertama. What trouble will happen if we have a smaller salary than our wife? Yang pertama, ego atau maskulinitas si pria itu bisa keserang ya. Jadi pria itu kan katanya didogma sebagai seorang pencari nafkah utama. Ya, jadi kalau si pria itu memiliki penghasilan yang lebih rendah daripada si istri, maka dia bakal kehilangan peran atau harga dirinya. Nah, yang kedua, dinamika rumah tangga ya. Jadi kalau kenyataan itu sudah terjadi, ditambah dengan adanya komunikasi yang tidak baik atau nggak ada komunikasi sama sekali, bisa tuh muncul konflik terkait pembagi peran dan tanggung jawab dari hal tersebut. Lalu ekspektasi sosial ya, ekspektasi sosial nih. Jadi dari lingkungan, teman-teman dan sebagainya, itu bisa membuat laki-laki merasa ya, meskipun belum tentu ya, tapi dia merasa terintimidasi atau dipandang rendah karena dia sudah punya mindset seperti itu. Padahal maksudnya bercandaan, ih hebat ya punya istri yang lebih keren, lebih sukses, langsung dia merasa tersinggung, padahal itu pujian. Itu jadi baperan ya sifatnya gitu. Kemudian ketidakseimbangan power ya, jadi jika nggak ada pengelolaan yang baik, istri bisa merasa lebih dominan dan suami merasa ditinggalkan dalam keputusan keluarga, jadi merasa nggak dibutuhkan gitu. Kalau nggak salah kasusnya ini seperti si ini ya, Melanie Ricardo dan suaminya gitu ya, dimana ini sempat di awal sempat ada konflik karena si Melanie Ricardo-nya terasa lebih dominan, lebih sukses dibandingkan suaminya. So, gimana caranya kita masuk ke bab yang 2 ya? Gimana caranya untuk mengatasi ketimpangan gaji dalam pernikahan dan berujung kepada konflik? Nah, ini masih ada kaitannya guys ya, jadi gue langsung masuk ke studi kasus ya. Kenapa gue pengen bahas ini banget? Karena ini memang fenomena yang terjadi di dunia, bahkan bukan cuma di Indonesia, yang mana ketika kita nggak menguasai ilmu komunikasi dan public speaking untuk memecahkan masalah tersebut, maka bisa berujung ke kitanya nggak punya kebahagiaan. Oke? Jadi ilmu komunikasi nggak melulu urusannya soal kita ngomong ya, tapi kadang-kadang mindset pun dibutuhkan ya. Justru mindset yang awalnya untuk kita miliki supaya komunikasi kita itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau nggak didasari dengan mindset, kita nggak akan punya motivasi untuk ngomong. Nah, ketika ngomongnya pengen bagus, ngomongnya pengen teratur, pengen rapi, disitulah ilmu public speaking berperan ya. Jadi dasarnya mindset dulu, which is itu adalah part dari communication skill ya. Jadi sekarang kita masuk ke mindsetnya dulu. Mindset yang pertama ya, untuk mengatasi ketimpangan gaji dalam pernikahan yang berujung kepada konflik adalah lu harus ngerubah mindset dari breadwinner jadi partnership. Oke? Kadang-kadang kita sebagai pria nggak tahu lu ya, gue lebih ngomong kebanyakan ya, dan gue juga riset kebanyakan pria tuh merasa kalah, which is artinya ini konteksnya seperti kompetisi. Ada kalah menang gitu kan. Kalau dia merasa pernikahan ini sebagai kompetisi dan penghasilan adalah semacam medianya ya untuk berkompetisi gitu, maka itu bisa berujung konflik kalau si pria memiliki penghasilan yang lebih rendah dari si wanita. Oke, ada bagusnya kita rubah kompetisi ini ya, yang disebut breadwinner menjadi ke partnership ya.
Intinya, ubah mindset siapa yang lebih kaya ya menjadi bagaimana caranya kita bisa membangun kehidupan ini bersama-sama. Gitu ya. Solusi yang kedua, manajemen keuangan berbasis tim ya. Kita jadi ajak istri kita itu untuk dasarnya mindsetin dulu biar nggak konflik, biar adem gitu. Kemudian ajak tuh untuk bikin sistem keuangan bersama ya. Gaji istri dan gaji suami itu masuk ke akun bersama, lalu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pastikan ada porsi untuk kebutuhan pribadi agar kedua belah pihak itu merasa memiliki kebebasan finansial. Ya, memang harus transparan ya guys ya. Jadi kalau nggak transparan, dimulai dari prianya nggak transparan, udah malah lebih kecil, nggak transparan, udah tuh konflik bakal berujung. Apalagi kalau lu minta dia ingin transparan tapi lu nya nggak, ini juga masalah. Tampaknya ya memang nggak boleh sembunyi-sembunyi sih ya. Yang ketiga ya, kita harus membangun komunikasi yang sehat. Which is ya, komunikasi di sini bukan berarti lu harus jago ngomong, tapi lu bisa mengutarakan perasaan, harapan, dan kekhawatiran dari diri lu masing-masing. Ya, kekhawatiran dia apa, kekhawatiran lu nya apa, ya lu utarakan di situ. Oke, yang berikutnya, jangan ada perasaan yang lebih rendah atau lebih tinggi karena ini bisa merusak namanya hubungan. Oke, nah yang keempat, suami bisa fokus ke pengembangan diri karena memang kalau skill gitu-gitu aja agak susah ya untuk kita nyari peluang yang lebih gede. Kalau misalnya ada kerjaan nih, tawarin dengan gaji lebih gede, yuk jadi digital marketer di perusahaan tertentu yuk. Tapi kitanya ternyata nggak punya skill itu, padahal gajinya gede, ya susah dong untuk kita bisa berpindah dari zona yang penghasilan gitu-gitu aja ke zona penghasilan lebih tinggi, kan susah kan. Jadi memang upgrade skill menjadi sebuah kebutuhan kebutuhan yang harus kita lakukan gitu ya. Oke, nah yang kelima, redefinisi peran rumah tangga. Jadi kalau istri lebih sibuk bekerja, ada bagusnya suami bisa ambil alih pekerjaan urusan rumah tangga. Gue pernah lihat sebuah video di mana ada seorang suami ya ngurus 3 anak. Ya istrinya kerja, ya nggak tahu mungkin kerjanya bagus ya. Suaminya ngurus rumah tangga, iya dari nggak kerja aja gitu, ngurus rumah tangga, jaga anak, antar anak sekolah dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi itu namanya berbagi peran. Yang artinya ini bukan lepas tanggung jawab, tapi memperkuat partnership dalam pernikahan. Nah, my point, ini semoga memunculkan motivasi lu semua ya untuk belajar ilmu komunikasi ya. Ini kita masuk ke bab yang ketiga. Kenapa kita harus menguasai ilmu komunikasi yang mana ini bisa membuat hubungan lebih bagus dan karir bisa lebih naik. Karena semua masalah itu berasal dari komunikasi yang buruk ya. Banyak konflik pasangan terjadi bukan karena uang, tapi karena komunikasi yang buruk tentang uang. Lu juga punya mindset tentang insecure karena nggak bisa mengkomunikasikan perasaan. Kalau misalnya lo bisa komunikasikan perasaan, kecemasan lo, kekhawatiran lo, biasanya orang bakal oh gitu, tenang aja sayang. Dia malah menenangkan kita karena dia sudah tahu perasaan kita, dia bisa memberikan treatment yang pas, how to do with us. Jadi dia tahu cara memperlakukan kita, dia tahu cara berkata-kata sama kita. Kalau kita nggak pernah mengkomunikasikan perasaan kita, maka lawan bicara pun akan ngomong menurut sudut pandang dia. Menurut dia yang bagus seperti ini, menurut dia yang bagus seperti itu. Dia nggak tahu ternyata kata-kata yang membuat kita itu menjadi sakit hati. So, komunikasi menjadi sebuah important things you need to kuasai. Oke? Istri bakal kesal juga kalau nggak tahu gimana cara menyampaikan beban pikirannya. Oke? Jadi komunikasi ya harus ya. Yang kedua, komunikasi yang kuat itu membuat kita lebih banyak peluang. Orang jadi tahu ya, lu punya skill apa, lu punya pemikiran gimana, sehingga ketika mereka tahu jati diri lu seperti apa, ini membuat mereka bisa memberikan kesempatan kita itu yang pasnya bagaimana. Jadi orang tuh secara nggak sadar ya, yang gue perhatikan, seringkali melakukan namanya cocokologi menurut versi diri mereka sendiri. Oh, ini orang pasti di sini nih, ini orang bagusnya di sini nih. Oh gitu ya, karena mungkin orang itu dasarnya pengen membantu orang lainnya, cuman dia nggak tahu apa yang harus dibantu karena kita nggak pernah ngomong, nggak pernah mengkomunikasikan diri kita seperti apa. So ada bagusnya kita mengkomunikasikan. Oke? Terus yang ketiga, ketika lo bisa komunikasi, lo bisa mengelola konflik tanpa drama. Komunikasi di sini ingat, bukan cuma sekedar jago ngomong, jago mengekspresikan, nggak juga, tapi lo bisa juga mendengarkan ya. Lo mendengarkan, bertanya lebih spesifik, bertanya lebih detail, dan ini bisa memunculkan diskusi sehat dan debat yang nggak produktif. Kan capek ya debat-debat nggak drama ya. Lo juga bisa lebih kontrol diri ya ketika menguasai ilmu komunikasi. Lo bisa melihat ini kayaknya sudah anak-anak keluar jalur nih. Langsung keluar ganti. Kalau kita nggak menguasai ilmu ini, seringkali kita jadi ke bawah arus. Akhirnya debatnya nggak produktif, debat dekusir, dan akhirnya masalah nggak beres-beres ya. Yang keempat, ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan keuangan. Ya, jujur aja, orang yang punya skill komunikasi akan lebih gampang mendapatkan promosi, klien, dan peluang bisnis. Lu juga bisa lebih gampang meyakinkan pasangan, keluarga, dan rekan kerja. Oke?
So, kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Kalau cowok independen versus cowok mapan, bagus mana? Ya, jujur aja kalau secara fenomena sosial itu bagus cowok mapan kali ya. Karena fenomena sosial loh, bener ya. Tapi ya biasa cowok independen itu lebih punya penghasilan sendiri dan nggak bergantung sama si partner, dan dia juga bisa lebih pede dalam menjalankan hubungan sama si partner ya, karena dia nggak terpengaruh dengan penghasilan kecil ataupun gede ya. Ceweknya partnernya sih itu kalau cowok independen. Gimana kalau ceweknya independen? Ya udah, berarti cewek independen di sini merujuk kepada butuh nggak butuh sama cowok yang lebih mapan gitu ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketimpangan gaji dalam rumah tangga bisa diatasi dengan komunikasi dan manajemen keuangan yang baik. Kesimpulan yang ketiga, ilmu komunikasi adalah kunci utama untuk mengatasi masalah hubungan, karir, dan bisnis. So, kesimpulannya, mau kuasai apapun, mau bisa mengatasi apapun, mau bisa tahu cara konflik manajemennya, oke, berarti kita mulai dengan menguasai ilmu komunikasi. Makanya subscribe dulu channel Belajar Public Speaking ID ya, oke? So, itu aja yang mau gue bahas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.